Kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Lingkungan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Sayangnya, lingkungan saat ini mengalami kerusakan serius. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki kontribusi nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Latar belakang, kerusakan lingkungan sudah menjadi isu global. Pemanasan global, banjir, polusi udara, dan rusaknya ekosistem adalah sebagian dari dampak ulah manusia. Dalam Islam, manusia diperintahkan menjadi khalifah di bumi, bertanggung jawab menjaga kelestariannya, bukan malah merusaknya. Pengertian kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah perubahan negatif yang terjadi pada alam akibat aktivitas manusia, seperti pencemaran, perusakan habitat, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Contohnya, yang pertama ada penebangan liar, lalu yang kedua ada polusi air, udara, dan tanah, yang terakhir pembuangan limbah sembarangan. Penyebab kerusakan lingkungan. Beberapa penyebab utamanya, yang pertama keserakahan manusia, yang kedua konsumerisme berlebihan, ketiga penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, keempat kurangnya kepedulian dan pengawasan. Dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan berdampak pada gangguan kesehatan atau ISPA atau kanker. Lalu yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, bencana alam seperti banjir dan longsor. Yang keempat, krisis pangan dan air.
Islam dan konsep lingkungan. Islam memandang bumi sebagai amanah. Manusia adalah khalifah atau pemimpin yang bertugas merawat bumi. Allah melarang manusia membuat kerusakan. Lingkungan adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus kita jaga. Ayat Al-Quran yang terkait dalam lingkungan. Yang pertama ada Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Lalu yang kedua ada Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Lalu ada hadis Rasulullah tentang lingkungan. Yang pertama, jika kiamat datang dan di tangan kalian ada benih tanaman, tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, Nabi melarang buang air di air mengalir dan menebang pohon sembarangan. Artinya, Islam sangat memperhatikan ekosistem dan mengajarkan untuk selalu merawatnya. Prinsip ekologis dalam Islam. Yang pertama ada tawazun atau keseimbangan, alam itu harus seimbang. Lalu yang kedua ada israf atau berlebihan, dilarang menyia-nyiakan sumber daya. Yang ketiga ada maslahah atau kemaslahatan umum, yaitu perlindungan lingkungan untuk kebaikan bersama. Yang kelima yaitu hima atau kawasan lindung, yang artinya konsep pelestarian alam ala Islam zaman Nabi. Contoh nyata kontribusi Islam.
Yang pertama, masjid ramah lingkungan. Yang kedua, program daur ulang di pesantren. Yang ketiga, aksi tanam pohon oleh ormas Islam. Yang keempat, kampanye bijak sampah oleh lembaga zakat. Peran umat Islam saat ini, yang pertama, mengurangi plastik sekali pakai. Yang kedua, hemat air dan listrik. Yang ketiga, daur ulang dan pemilahan sampah. Yang keempat, belajar fikih lingkungan dan menerapkannya. Tantangan dan solusi. Yang pertama, yaitu tantangannya. Yang pertama, minimnya kesadaran, kurangnya edukasi, dan pola hidup konsumtif. Solusinya, edukasi sejak dini, peran tokoh agama, dan sinergi umat pemerintah. Lalu kesimpulannya, kerusakan lingkungan terjadi akibat perbuatan manusia. Islam memiliki ajaran kuat dalam menjaga lingkungan. Tugas umat Islam adalah menjaga bumi sebagai bentuk ibadah. Menjaga lingkungan adalah bagian dari iman. Mari mulai dari langkah kecil, yaitu kurangi sampah, hemat energi, dan cintai alam.